Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini di hari Ahad terakhir bulan Sya'ban kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang kita banyak Allah Subhanahu wa ta'ala suci Ramadan, dan juga semoga bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika keluar dari bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sela-sela kesibukan kita, sambil kita berjalan, sambil kita berkendara, sambil kita duduk, dan sambil kita menjalankan aktivitas yang lainnya, kita terus bersolawat dan mengirimkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bukti iman dan bukti cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa ya Ramadan akan segera menjumpai kita semuanya. Akan segera kita berjumpa dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu atau bahkan yang dirindukan oleh para ulama kita. Dan disebutkan bahwasanya para ulama kita kan yad'una Allah sittata ashhur an yuballigh alaihim Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan agar mereka bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini ulama kita, orang yang faham dan mengenal betul seperti apa bulan Ramadan. Adapun sebagian kita baru tinggal 1, 2, 3 bulan atau 1, 2, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan baru kita mulai berdoa. Karena ada sudah mulai isunya ini. Tanggal berapa Ramadan, apakah tanggal sekian atau tanggal sekian. Adapun para ulama kita yang ia mengenal bagaimana bulan Ramadan, yang ia rindu beribadah di bulan suci Ramadan, maka
jauh-jauh hari 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka sudah mulai berdoa. Yang tentunya bukan hanya sekedar berdoa, akan tapi mereka mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan hati mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan sambutan yang terbaik. Para jamaah rahimakumullah ta'ala, coba kita bayangkan jika salah seorang di antara kita membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kira-kira ada nggak di antara kita yang dosanya sebanyak langit dan bumi, para jemaah? Kira-kira ada nggak? Pak, ini pertanyaan Pak. Kira-kira ada atau tidak? Ada, bahkan banyak, bahkan nggak muat kalau ditaruh di langit dan bumi. Dosa yang kita bawa ini, kita bayangkan dosa kita menumpuk dari mulai kita balik dahulu beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini, dan betapa banyak dosa yang kita lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Karena di antara sifat seseorang yang memiliki iman, maka dia tidak mau menampakkan dosanya kepada orang lain. Dan ini masih ada iman di dalam hatinya. Akan tapi orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, yang melakukan dosa tanpa mengenal rasa malu, maka secara perlahan imannya mulai terkikis, ataukah bahkan imannya hanya sekian persen saja. Namun sebagian besar kita tidak mau dosa kita diketahui oleh orang lain, bahkan oleh istri kita sendiri. Lalu para jamaah rahimakumullah ta'ala, jika ditimbang dosa kita itu, terkadang kalau kita bermuhasabah, kita menghitung diri kita, terkadang sebagian kita hatinya bergetar. Apakah kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Lalu ketika datang perasaan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka satu pintu, membuka satu kesempatan, membuka satu bulan saja. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak putus asa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala seseorang bertaubat dengan taubatan nasuha dan waktunya belum terlambat. Imma nyawanya belum di kerongkongan, ataupun imma belum terbit matahari dari timur atau barat? Dari barat. Selama nyawa kita masih belum di kerongkongan dan selama matahari masih terbit di sebelah timur, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya, bahkan termasuk dosa kesyirikan. Kalau seorang melakukan dosa syirik, kemudian dia bertaubat di dunia dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, kemudian tidak mengulainya, mereka masih ada kesempatan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan janji manusia, para jamaah Allah ta'ala.
Ini bukan motivasi dari influencer kalau kita suka mengikuti sosmed. Ini adalah janji Rabbul Alamin, janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, yakinlah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Dan bulan yang sangat tepat dan sangat kuat untuk menjadi waktu terkabulnya janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa hambanya adalah di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan dikenal juga dengan bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa hambanya. Karena hakikat Ramadan yang sebenarnya para jamaah rahimakumullah taala bukan tentang soal lapar ataupun dahaga. Betapa banyak orang menyangka bahwa Ramadan itu adalah bulan lapar dan bulan haus saja. Ramadan ada. Mau yang warnanya hijau, merah, kuning dan seterusnya semuanya ada. Dan juga betapa banyak sebagian orang menyangka bahwa Ramadan adalah bulan diskon dan bulan shopping saja. Ya, yang bahkan sebagian yang nerbitin baju itu apa namanya? Hah? Yang bikin baju itu apa namanya? Hah? Konveksi. Ya. Sebagian konveksi itu mengeluarkan edisi khusus bulan Ramadan untuk menarik pelanggannya biar dibeli. Dan sebagian orang menyangka bulan Ramadan hanya ibadah tahunan saja. Namun para jamaah rahimakumullah taala, hakikat Ramadan bukan itu semua. Bukan hanya sekedar lapar, dahaga, kuliner, shopping ataupun yang semisalnya. Namun hakikat Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Dan kesempatan emas bagi kita semuanya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dua syarat dan dua kategori. Yang pertama imanan, penuh keimanan, penuh keyakinan bahwa Ramadan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan atau berpuasa di bulan suci Ramadan adalah perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar rutinitas belaka, bukan hanya sekedar tradisi, bukan hanya sekedar ikut-ikutan sebagian orang atau malu sama bosnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban, ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Berpuasa hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosanya. Perhatikan para jamaah rahimakumullah taala, bukan hanya sekedar pemberian pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat bukan hanya diganjar pahala tertentu, ya, bukan hanya sekedar dilipat gandakan pahalanya, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini adalah karunia yang sangat besar. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia yang sangat mahal dalam kehidupan kita semuanya. Karena pahala para jamaah rahimakumullah taala tanpa ampunan tidaklah menyelamatkan. Akan tapi seorang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kadar, tidak ada ukurannya
bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi." Semua anak Adam itu untuknya, untuk dirinya. Bahkan sebagian amalan-amalan itu ditentukan pahalanya sekian dan sekian. Orang yang sholat di masjid pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan yang lainnya. Orang yang melakukan amalan A, maka ini balasannya. Adapun kata Allah Subhanahu wa taala, adapun puasa fa innahu li. Puasa itu untukku, wa ana ajibi. Aku yang akan balas. Aku yang akan berikan pahala puasa itu tanpa menyebutkan ukurannya. Dan tentunya balasan dari Allah Subhanahu wa taala khairun wa abqa, lebih baik ya dan juga lebih kekal. Tidak ada balasannya, bahkan balasannya yang terbaik adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah taala, inilah kesempatan buat kita semuanya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa dosa. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa kesalahan. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap manusia itu adalah pasti melakukan dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik pelaku dosa, sebaik-baik manusia yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin ampunan untuk ia, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Pada hari ini kita masih hidup para jamaah rahimakumullah taala bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, bukan karena kita sangat spesial untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia kata para ulama bukanlah orang yang tidak berdosa, akan tapi orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Mansur rahimahullahu taala mengatakan, wa in ta'fu anni fahada yawm'i, wa in ta'fu anni fahada yawm'i. Ya Allah, apabila engkau mengampuni dosaku ya Allah, maka itu adalah hari raya bagiku ya Allah. Nah, kalau kita yakin, kita tahu bahwasanya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terus beristighfar atas dosa-dosa kita. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, maka seolah-olah itu adalah hari raya buat kita semuanya, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita menambah lagi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah taala, Ramadan adalah musim pengampunan dosa. Mengapa Ramadan disebut sebagai bulan ampunan? Karena Ramadan adalah pintu menuju ampunan. Karena bulan Ramadan adalah pintu, karena di bulan Ramadan semua pintu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dibuka seluas-luasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersempit ruang gerak orang-orang yang melakukan dosa. Sekali lagi, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu surga dan pintu kebaikan. Dan Allah menutup, mempersempit ruang gerak orang-orang yang melakukan dosa. Setidaknya di bulan suci Ramadan, orang-orang yang melakukan dosa minimal dia malu. Di antara dosa di bulan suci Ramadan adalah berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur syar'i, seorang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan telah melakukan dosa.
dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat di sepanjang jalan nanti di bulan suci Ramadan ya, betapa banyak kaki-kaki tanpa kepala ya yang bersembunyi di balik tirai warna hijau biasanya. Ya, maka setidaknya mereka juga memiliki rasa malu. Ya, kenapa mereka membantu orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan untuk membatalkan puasa-puasa mereka. Setidaknya mereka kalau tidak berpuasa, mereka malu makan diam-diam. Ya, mereka bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Mereka bersembunyi di balik mobil-mobil mereka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha tahu mana yang uzurnya syar'i, mana yang dibuat-buat uzurnya, mana yang bohongan puasanya, mana yang puasanya beneran. Hatta walaupun keluarganya tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu dia tidak berpuasa misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan di antara makna dibukakannya pintu surga ialah dilipat gandakan pahala, dimudahkan seorang melakukan kebaikan, dimudahkan seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Oleh karena kita lihat di bulan suci Ramadan, para jamaah rahimakumullah taala, betapa banyak orang-orang yang di luar Ramadan mungkin tangannya berat untuk mengulurkan bantuan kepada orang lain, mungkin tangannya berat untuk berinfak dan bersedekah atau memberikan makan kepada orang lain. Akan tapi di bulan suci Ramadan bahkan makanan-makanan melimpah di masjid-masjid dan juga di tempat-tempat lain, bahkan di jalanan betapa banyak orang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Dan juga betapa banyak di antara kita di ujung-ujung Ramadan mereka sengaja menyiapkan ya mungkin amplop-amplopnya, ampau mungkin namanya atau apa, untuk memberikan kepada saudara-saudaranya. Ini di antara menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga di bulan suci Ramadan dengan mempermudah kita semuanya untuk melakukan ibadah, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu, membuka pintu, menutup pintu neraka. Di antara maknanya adalah Allah mempersempit ruang gerak orang-orang yang melakukan dosa di bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi, "Wa ya baghiyasyarr aqsir." Wahai pelaku dosa, wahai orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan, aqsir di bulan suci Ramadan, tahan dirimu di bulan suci Ramadan. Ya, jangan melakukan dosa di bulan suci Ramadan, karena sebagaimana Allah melipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan dosa di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasyarr aqsir." Wahai pencari kebaikan, kemarilah. Ini saatnya di bulan suci Ramadan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan juga wa ya baghiyasyarr aqsir, wahai pelaku dosa, wahai orang-orang yang ingin keburukan, wahai orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, tahan dirimu, tahan tanganmu, tahan lisan, tahan jari jemarimu untuk melakukan dosa, untuk menggibahi saudaramu, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan yang lainnya di bulan suci Ramadan. Aqsir, kata Allah Subhanahu wa taala, tahan dirimu. Karena sekarang ini saatnya di bulan suci Ramadan, saatnya kita melakukan kebaikan, saatnya kita menjadikan satu bulan tersebut sebagai madrasah buat kita semuanya, sebagai pesantren kilat kita, untuk mendidik dan menerpa diri kita, mendidik dan menerpa jiwa kita, mendidik dan menerpa hati kita, agar ketika keluar bulan suci Ramadan
kita terbiasa melakukan amalan-amalan ibadah yang barangkali di luar Ramadan kita tidak terbiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Betapa banyak orang-orang di luar Ramadan berat melakukan sholat sunnah, misalkan di malam hari 11 rakaat, atau bahkan ada yang 20 rakaat, 21 rakaat. Ya, di luar Ramadan barangkali berat. Akan tapi di luar Ramadan, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita semuanya, banyak di antara kita tahan dan kuat berdiri di belakang imam salat sampai jam 9, sampai jam 10, ya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan jangan sampai kita meninggalkan kesempatan tersebut. Para jamaah rahimakumullah taala, tatkala di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Ini adalah kesempatan emas buat kita semuanya untuk merapat, untuk mendekat ya ke surga tersebut. Tatkala Allah membuka pintu surga untuk kita semuanya, segera kita merapat dengan meraih ya, dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kita ya jangan sampai kita meninggalkan bahkan salat-salat sunnah para jamaah. Salat-salat sunnah yang mungkin kita anggap ghairu muakkadah, sebisa mungkin di bulan suci Ramadan kita kerjakan semuanya. Ya, salat-salat sunnah yang kita ketahui, salat-salat sunnah yang kita tidak biasa lakukan di luar Ramadan, di bulan Ramadan kita jangan sampai tinggalkan. Sambil berjalan kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, membaca Al-Quran di sela-sela kesibukan kita. Bahkan kalau bisa kita menyempatkan diri, memberikan waktu khusus untuk kita membaca Al-Quranul Karim, karena dia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca kitab suci yang diturunkan di bulan tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan datang Jibril ya untuk memurojaah Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali dari awal sampai akhir dimurojaah oleh malaikat Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di ujung alaihi wasallam wafat, Jibril mengulangi sebanyak 2 kali, dan itu di antara tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah taala, tatkala pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para syaitan dibelenggu sebagaimana mestinya, maka yang salah bukan waktunya, yang salah bukan bulannya, yang salah bukan lingkungannya, akan tapi kita harus koreksi hati kita semuanya. Jangan-jangan salahnya tuh di mana? Di sini. Ya, salahnya di hati-hati kita semuanya. Para jamaah rahimakumullah taala, masalahnya ada di hati kita. Mungkin hati kita sudah berkarat, hati kita bahkan sudah tertutup rapat dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengategorikan orang-orang yang mendapati Ramadan, dia masih hidup di bulan Ramadan. Ya, karena semua orang yang hidup di bulan suci Ramadan, dia akan melewati bulan Ramadan. Akan tetapi tidak semua yang hidup di bulan tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengecap orang yang semacam itu sebagai orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi, orang-orang yang kalau kita bahasakan tidak tahu diri. Sudah tahu bulan Ramadan adalah bulan ampunan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah." Sungguh celaka, sungguh sangat merugi orang-orang yang masuk padanya bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu berlalu begitu saja, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan begitu banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan, dan
banyak di antara pahala atau janji dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan tersebut adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekian banyak amalan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk orang-orang yang sangat merugi. Bayangkan para jamaah rahimakumullah taala. Ramadan ini seperti hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdiri di mana saja, yang namanya hujan itu kalau kita di luar rumah, kita berdiri di mana saja kita akan kena hujannya. Ya, minimal modal yang paling utama kita lakukan adalah kewajiban kita semuanya, yaitu puasa Ramadan. Ini minimal. Minimal kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan tentunya ini ya, ini bukan nasihat buat bapak-bapak sekalian rahimakumullah taala. Saya yakin semuanya pasti puasa Ramadan. Akan tapi betapa banyak saudara-saudara kita yang dengan alasan karena capek bekerja, ya, karena panas di luar tempat pekerjaan, karena ini dan karena itu, ia meninggalkan puasa Ramadan, padahal itu bukan termasuk uzur yang syar'i. Allahumma musta'an. Para jamaah rahimakumullah taala, ya, apabila di bulan suci Ramadan kita tidak mampu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita menutupi diri kita sendiri. Yang tadi kita sampaikan, Ramadan itu seperti hujan rahmat. Di mana saja kita berdiri, kita akan kena hujan. Kalau kita tidak mendapatkan hujan rahmat itu, berarti kita tidak berada di dalam rahmat tersebut. Kita menutupi diri-diri kita semuanya, kita berada di ruangan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmatnya di situ. Para jamaah rahimakumullah taala, ada 3 gerbang utama, amalan yang paling utama yang bisa mengantarkan kita semuanya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya begitu banyak amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, terutama ibadah-ibadah yang paling dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang jangan sampai kita tinggalkan, bahkan termasuk amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang barangkali kita lupakan, yang kita tidak kerjakan di luar Ramadan. Sekali lagi, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan di siang hari, di malam hari, di setiap waktu di bulan Ramadan, karena semuanya itu termasuk bulan yang sangat mulia yang bisa kita manfaatkan semampu dan seoptimal yang kita mau. Allah Subhanahu wa taala membuka 3 gerbang utama untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Gerbang yang pertama adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak diragukan lagi bahwasanya amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Bagi orang-orang yang sudah memenuhi syaratnya tanpa ada udzur syar'i. Namun para jamaah rahimakumullah taala, puasa bukan hanya sekedar banyak orang mampu tidak makan, mampu tidak minum, mampu tidak berhubungan suami istri, ya, di hari-hari tertentu. Akan tapi puasa adalah latihan hati kita semuanya. Puasa adalah amalan hati, diantaranya termasuk amalan badan. Oleh karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari hadis yang diriwayatkan dari hadis yang dihasan sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah ia mendapatkan dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar saja. Banyak orang sama-sama meninggalkan makan, sama-sama meninggalkan minum, akan tapi ada yang mendapatkan pahala dari Allah, ada yang mendapatkan ampunan dari Allah. Akan tapi betapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karena puasa melatih kita untuk setidaknya untuk 4 hal. Yang pertama, melatih kita untuk sabar. Sabar ada 3 hal. Di antaranya adalah sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpuasa, puasa dari makan, puasa dari minum, puasa dari berhubungan badan, dan juga berpuasa dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah rahimakumullah taala, di dalam bulan suci Ramadan banyak perkara-perkara yang hukumnya boleh, hukumnya mubah dilakukan di luar Ramadan, akan tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Namun orang-orang yang tidak mampu meninggalkan perkara-perkara dosa yang di luar Ramadan adalah dosa, termasuk di dalam Ramadan adalah dosa, tidak mampu dia tinggalkan perkara-perkara tersebut, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraban. Siapa saja yang tidak mampu, tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, terus-menerus melakukan dusta, dan tidak mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh, ya, seperti mengganggu orang lain misalkan, seperti menyakiti orang lain, ya, maka ini termasuk perbuatan-perbuatan bodoh, seperti menyalakan petasan misalkan bagi anak-anak. Maka kita jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka mengganggu orang lain dengan petasannya, ya, dengan kembang apinya ataupun yang semisalnya. Kata Nabi SAW, orang-orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta. Ucapan dusta di luar Ramadan dosa, di bulan Ramadan juga dosa. Ya, mengganggu orang lain dosa di luar Ramadan, di dalam Ramadan juga dosa. Orang-orang yang tidak mampu meninggalkan dosa-dosa besar khususnya di bulan suci Ramadan, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh dia meninggalkan ya makan dan minumnya. Allah enggak butuh, karena dosa yang di luar Ramadan yang tidak boleh dilakukan saja dia lakukan di bulan suci Ramadan, lalu apa gunanya dia berpuasa? Padahal salah satu syarat orang-orang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shalawatul khams. As-shalawatul khams. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun. Salat yang 5 waktu, kemudian satu Jumat kepada Jumat yang lainnya, kemudian Ramadan satu kepada Ramadan yang berikutnya, merupakan mukaffirat, merupakan pengampunan dosa, merupakan penghapusan dosa, dengan syarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jatanabal kabair, kalau ia meninggalkan dosa-dosa besar. Oleh karena para jamaah rahimahullah taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraban. Karena dusta itu merupakan dosa besar. Yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, di antara dosa-dosa besar adalah berdusta. Maka para jamaah rahimahullah ta'ala, jangan sampai kita menjaga, atau jangan sampai kita ketika berpuasa kita gemar berdusta, kita gemar berbohong, ya, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, ya, janjinya A tapi sebenarnya B, ya, janjinya apa tapi sebenarnya dia tidak yakin dengan janjinya tersebut. Ini juga termasuk apa? Termasuk berdusta kalau dia tidak niat sebenarnya melakukan apa yang ia janjikan. Ini yang pertama, ya, puasa melatih kita untuk bersabar, ya, di antaranya sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di luar Ramadan kita juga terbiasa untuk bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa melatih kita juga untuk ikhlas di dalam beramal. Karena tadi kita sampaikan di antara syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa Ramadan adalah ihtisab, ikhlas.
puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, puasa hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga semua amal ibadah yang kita lakukan nanti di luar Ramadan hendaknya lah kita landasi dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan satu amalan ibadah sekecil apapun mengharapkan semata-mata ya balasan dari manusia. Beramal kelihatannya ibadah, akan tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits kursi, ana aghnash syuraka 'ala syirik. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Apabila kita meniatkan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman asyraka bi fihi ma'i taraktu syirka. Siapa saja yang mempersekutukanku dalam ibadah denganku, aku tinggalkan ia dengan sekutunya tersebut. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan disuruh minta balasan kepada siapa yang ia tuju tersebut. Ya, tatkala seorang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, minta balasan dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang mampu memberikan ganjaran buat kita semuanya. Kemudian yang ketiga, puasa mengajarkan kepada kita semuanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memiliki sifat roja, berharap, dan kita semuanya mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya mengharapkan dan berdoa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus mengiringi roja tersebut dengan al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang, ya, jangan apa? Jangan mentang-mentang saya udah berjenggot, saya pasti masuk surga. Ya, nggak mesti demikian. Ya, kita tetap berharap, tapi kita juga tetap takut akan dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, dia melakukan dosa berapa? Ada yang tahu Nabi Adam melakukan dosa berapa? Satu saja dosanya dikeluarkan dari surga. Apa dosanya? Melanggar larangan Allah, jangan petik buah atau jangan petik pohon dari buah tersebut. Buah dari pohon tersebut apa? Jangan petik buah tersebut. Jangan. Satu saja larangan, semuanya boleh engkau nikmati wahai Adam, akan tapi jangan petik buah tersebut. Tapi yang namanya manusia, yang dilarang itu yang dicari. Ya, yang dilarang semuanya boleh. Pokoknya semua pintu boleh kamu buka kecuali pintu ini. Biasanya penasaran pintu itu. Ya, Nabi Adam alaihissalam, Abul Anbiya, bapak moyang kita semuanya, melakukan satu saja dosa dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita, berapa dosa kita? Satu, dua, atau tidak bisa dihitung dengan jari. Ya, maka ini membuat kita semuanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita semuanya tatkala kita melakukan dosa, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita segera menghapus dosa itu dengan amalan-amalan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu bisa menghapuskan dosa, dan kesempatan emas untuk kita meraih ampunan Allah Azza wa Jalla, yaitu di bulan suci Ramadan. Kesempatan emas bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut masuk neraka-Nya Allah Azza wa Jalla, ini bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai di bulan suci Ramadan ya kita tidak ada rasa takut kepada Allah, kita tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani Ramadan dengan biasa-biasa saja, yang biasa maksiat-maksiat, yang biasa meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka ini orang-orang yang belum tentu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, puasa melatih kita semuanya untuk adanya rasa pengawasan diri, al-wiqayah. Tatkala kita makan di siang hari bulan Ramadan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Dalam mobil, kita kunci mobilnya, kita pakai AC, misalkan di tengah perjalanan,
dari Tambun ke mana? Ke Cikarang, bukan jarak safar, ya. Kemudian di situ kita makan, tidak ada yang tahu, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang kita lakukan, dimanapun kita lakukan, dan dalam keadaan apapun kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ini adalah sifat dan sikap, ya, pengawasan diri dari Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala di luar Ramadan nanti, harapannya perasaan-perasaan semacam ini yang masih terus membayangi kita semuanya. Kita ingin melakukan dosa, kita ingat Allah mengawasi kita semua. Kita ingin melakukan maksiat, Allah yang melihat dan mendengar kita semuanya. Allah mencatat segala apa yang kita lakukan, sehingga ya kita mengurungkan niat kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang akan kita lakukan. Para jamaah rahimakumullah taala, puasa bisa membuat kita meninggalkan dosa bukan karena manusia, akan tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpuasa gara-gara manusia tidak sepenuhnya melihat kita. Kita bisa bersembunyi dan seterusnya, akan tapi kita tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang bisa makan sembunyi-sembunyi, orang-orang bisa ya minum secara diam-diam, akan tapi tidak dia lakukan. Padahal di luar Ramadan, makan, minum, berhubungan suami istri, semuanya boleh dilakukan. Namun semuanya ditinggalkan di siang hari bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu semuanya bahwasanya Allah Maha melihat kita semuanya. Ini yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan salah satu hikmah dari disyariatkannya puasa adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pintu gerbang yang kedua, agar kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan adalah bonus, ataupun bisa disebut sebagai labanya, untungnya. Modalnya tadi apa? Modalnya puasa. Jangan sampai modalnya nggak ada, maunya apa? Maunya untung. Ya. Puasa tidak, sholat tarawih oke. Nanti hari raya dia paling bagus bajunya. Ya. Ini adalah orang-orang yang pengen untung besar, tapi tidak ada modalnya. Modal yang utama yang tidak boleh ditinggalkan adalah apa? Puasa. Bisa saja orang misalkan tidak melakukan, misalkan tidak ada waktunya, sibuk dan seterusnya untuk melakukan sholat tarawih misalkan, boleh-boleh saja, karena dia tidak merupakan kewajiban. Akan tapi orang yang zaki, orang yang cerdas, maka dia tidak akan meninggalkan ya kesempatan Allah Ta'ala dengan kesempatan sebanyak-banyaknya. Selain dia berpuasa, dia juga melakukan qiyam di bulan suci Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melakukan salat malam di bulan suci Ramadan, siapa saja yang melakukan salat malam di bulan suci Ramadan. Salat malam ini di luar Ramadan ada sebenarnya, tapi namanya saja yang berbeda. Ada yang menamakan qiyamul lail, ada yang menamakan salat tahajud, ada yang menamakan mungkin salat witir 11 rakaat misalkan. Akan tapi khusus di bulan suci Ramadan, dengan penuh keimanan, harus mengutamakan keyakinan bahwa ini adalah perintah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
emas meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qiyam Ramadan merupakan bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ia meninggalkan sebahagian waktu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ia akan meninggalkan sedikit waktu tidurnya. Karena sebagian orang melaksanakan sholat qiyamul lail mungkin di sepertiga malam yang terakhir, ada yang di seperdua malam yang terakhir, karena dia meninggalkan waktu istirahatnya, waktu tidurnya, untuk membuktikan bahwasanya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para jamaah rahimakumullah taala, jangan meninggalkan sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan, meskipun mungkin kita tidak mampu melaksanakan secara berjamaah. Misalkan ada yang shift 2, misalkan di PT-nya oleh tempat kerjanya, tapi meskipun misalkan di tempat kerja bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tarawih di rumahnya, bahkan bisa sambil ngopi. Kalau di rumah dapat 2 rakaat ngopi dulu, antum misalkan dapat 2 rakaat lagi bikin mie dulu, kan bebas di rumah, karena sebenarnya yang namanya sholat tarawih seharusnya dilaksanakan santai, tarawih pelan-pelan, tidak ngebut, tidak selesai berapa menit, 10 menit, 21 rakaat dalam 5 menit, 10 menit. Ini apa yang didapatkan dari sholat tarawih tersebut. Maka para jamaah rahimakumullah taala, bahkan Nabi SAW dahulu, di awal-awal pelaksanaan, bahkan di masa hidup Nabi SAW, beliau tidak melaksanakan selama full 30 hari. Tapi hikmahnya waktu itu adalah Nabi SAW saking sayangnya kepada kita semuanya, saking tidak mau memberatkan kita semuanya, Nabi SAW menahan dirinya untuk tidak keluar dari rumahnya untuk sholat bersama para sahabat, takut menjadi wajib. Sebegitu sayangnya Nabi SAW kepada kita semua. Bayangkan kalau sholat tarawih itu wajib dan dilaksanakan di masjid, betapa banyak kaum muslimin pada hari ini berat untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tapi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan, bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri, bisa dicicil, 2 dulu, kemudian ada pekerjaan lagi kerjakan 2 lagi, kemudian ada kerjaan lagi 2 lagi, dan seterusnya. Terus 2. Insya Allah akan apa? Insya Allah akan selesai. Tidak harus misalkan start dari awal langsung sampai witir. Kecuali yang berjamaah maka dianjurkan bersama imamnya. Bahkan Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk la yansharif, tidak meninggalkan imamnya sampai imamnya selesai witir, maka itu dinilai sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Akan tapi kalau kita kerjakan sendiri-sendiri, maka kita bebas melakukannya 2 dulu, kemudian atau 4 dulu, lalu istirahat dulu, makan dulu, dan seterusnya. Tatkala kita mengerjakan khususnya di rumah kita semuanya. Bisa saja kita melaksanakan bersama istri kita di rumah, bersama anak-anak, di rumah kita bisa jadi imam. Kalau di masnan tidak bisa semua jadi imam, udah ada jadwalnya. Kalau di rumah bapak-bapak bisa jadi imam, imam besar di rumah kita sendiri. Alhamdulillah, kita bisa bercengkrama bersama istri kita, bersama anak-anak kita sambil ajarkan kepada mereka, misalkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana tata cara sholat tarawih, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketiga, di antara gerbang utama yang terakhir untuk meraih ampunan Allah Azza wa Jalla adalah Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang menegakkan, mengisi Lailatul Qadar
dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah rahimakumullah taala, semua orang yang masih hidup di bulan suci Ramadan dan melewati malam Lailatul Qadar, maka dia akan melewati dan mendapatkan Lailatul Qadar. Namun pertanyaannya, bagaimana kondisi kita di malam tersebut? Ini pertanyaan besar. Ini PR besar buat kita semuanya untuk memastikan bahwa ketika Lailatul Qadar kita sedang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang yang cerdas adalah orang-orang yang tidak memilah-milih. Tidak memilih malam-malam ganjil saja misalnya. Akan tapi dia start dari awal, dari tanggal 1 Ramadan, dia memperbanyak ibadahnya, khususnya di malam hari dan juga di siang hari, agar ibadah-ibadah yang dia lakukan itu dia lakukan juga tatkala Lailatul Qadar itu datang, dan itu hanya ada dalam satu malam saja. Di malam Lailatul Qadar kita mendapatkan banyak pahala para jemaah Allah. Setidaknya kita misalkan itu ibadah juga, itu sudah mulai awal malam iftar di Lailatul Qadar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat wajib maghrib berjamaah misalkan, kita sholat rawatib, kemudian kita sholat isya berjamaah, kita sholat rawatib, kita sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita memberikan orang makan misalkan, dan begitu banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Dan bila itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan keutamaan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu keutamaan beribadah di situ adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya ada dalam satu malam saja yang lebih kuat menghapus dosa kepada kita semuanya dari 1000 bulan. Berapa tahun? 84 tahun. Lebih baik beribadah di malam tersebut daripada beribadah selama 83 ataupun 83,4 tahun. Dan ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar ketertinggalan kita dari segi waktu dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Kita bisa mengejarnya dengan apa? Dengan ibadah, dengan pahala berlipat-lipat. Kalau kita mau face to face antara umur, kita nggak mampu dengan umat-umat terdahulu, bahkan badan-badan mereka lebih kuat, lebih besar. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man yadullah. Sangat sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Bapak-bapak ada yang umurnya 80 tahun? Ada? Mafi? Enggak ada 80. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari satu masjid tidak ada yang umurnya 80 tahun. 70 ada? Ada 70? Ada, subhanallah. Warning buat kita semuanya yang sudah 69 atau 69,5 atau semua kita ada. Karena umur itu hanya patokan saja. Mayoritas umurnya 60 sampai 70, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi bapak-bapak yang duluan anak yang belakangan anak belakang bapak-bapak yang duluannya nggak tahu kita Yang jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur kita sangat sedikit. Jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, nggak mampu kita berhadapan-hadapan kalau dari segi umur, akan tapi kita mampu mengejar mereka dengan ibadah, khususnya di waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan Allah lipat gandakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya.
terutama di malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi perhatikan, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi apa? Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bersedekah di malam tersebut lebih baik daripada kita bersedekah lebih daripada 1000 bulan. Tapi kalau bisa setiap malam bersedekah. Setiap malam kita bantu orang terus di bulan Ramadan agar di Lailatul Qadar amalan ibadah kita itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka berharap kita mendapatkan ya balasan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kemudian mengapa seorang sulit diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan? Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting. Kenapa seseorang sulit diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan? Kalau bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, kenapa sebagian orang keluar dari bulan suci Ramadan tidak ada perubahan dalam diri mereka? Ya, keluar dari Ramadan maksiat, ya tetap jalan maksiat. Keluar dari bulan suci Ramadan melakukan dosa, tetap melakukan dosa sebagaimana sebelum Ramadan, bahkan di bulan Ramadan mereka lakukan ya amal perbuatan tersebut. Di antara alasannya ada 3. Yang pertama adalah karena ibadah atau karena berpuasa tidak ikhlas. Ada cacat di dalam keikhlasan seseorang. Syarat diampuni dosa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imanan wahtisaban. Dia melaksanakan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Manakala seorang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka bisa jadi dia tidak ikhlas melaksanakan puasa dan juga ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian alasan yang kedua adalah tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ibadahnya rajin, akan tapi dia tidak meninggalkan dosa. Dia sholat, akan tapi dia tetap menggibahi saudaranya. Dia berpuasa, akan tapi dia tetap melakukan maksiat. Dia bersedekah, akan tapi dia masih melakukan kezaliman. Akan tapi dia tanya, ya puasa jalan, akan tapi gibah juga terus menerus berjalan. Padahal taubat adalah diantara kunci ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan bahwasanya diantara syarat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Karena yang diampuni oleh Ramadan itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia membutuhkan taubat sendiri, taubat secara khusus. Misalkan kita melakukan dosa kepada orang, nggak bisa usai berpuasa aja, nanti diampuni dosanya, nggak bisa. Kita harus bertaubat. Kalau dia berkaitan dengan manusia yang lainnya, kalau barang kembalikan, kalau kehormatan kita minta maaf, misalkan harus disempurnakan. Ya syarat-syarat taubat yang ada diantaranya adalah mengembalikan hak milik orang ataupun meminta maaf dari orang tersebut. Karena kata Nabi SAW, idza jitanabal kabair, kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Oleh karena para jamaah rahimakumullah taala, sebelum kita menyongsong bulan suci Ramadan, ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat kembali dosa kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu." Hitunglah diri kalian, hitunglah dosa-dosa kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Tadi ada 3, tadi yang poin yang 3 udah selesai.
Ya, di antara sebab orang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Tidak ikhlas, yang kedua apa tadi? Tidak bertobat, kemudian yang ketiga belum ya? Baik, kalau gitu. Nah, lewat. Kemudian yang ketiga adalah hatinya tidak hadir. Hati seorang tatkala beribadah tidak hadir. Hanya ibadah fisik saja. Ya, lisannya berzikir akan tapi hatinya nol. Nah, betapa banyak orang mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ribuan kali, akan tapi hatinya tidak hadir. Ya, sehingga dia melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan apa yang ia ucapkan. Ia mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi ia masih memakai jimat-jimat misalkan, bertentangan dengan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi dia kalau mau melamar kerja minta ke dukun dulu, minta penglaris dan semisalnya dan yang semisalnya. Maka di dalam bulan suci Ramadan hati kita juga harus hadir, tidak boleh kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala kita sholat, jangan sampai kita hanya berdiri, hati kita enggak ada mana-mana. Biasanya kalau ditanya biasanya habis sholat tadi imamnya baca apa, enggak tahu biasanya. Fokus sholatnya saja. Ya, kita harus mendengarkan bacaan imam, ya, agar membantu kita untuk fokus terhadap sholat kita. Kalau kita tidak memperhatikan imam, biasanya kemana-mana pikirannya. Ya, apalagi kalau sedang menjelang Idul Fitri, misalkan menjelang liburan, biasanya pikirannya udah mudik dulu. Allahu Akbar, udah ingat naik mobil dan seterusnya. Nanti assalamualaikum, balik lagi ke rumah. Ya, maka ini orang-orang yang tidak hadir hatinya di bulan suci Ramadan. Oleh karena yang hadirkan hati kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kita semuanya. Bagi kita semuanya yang bergelimang dengan dosa, beliau mengatakan, ya man asqalathu dzunub ja'aka syahrul maghfirah. Wahai orang-orang yang terbebani dengan dosa, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan ampunan. Wahai kita, wahai antum, disebutkan nama antum satu persatu. Sebelum nama antum, nama ana sendiri. Wahai fulan yang terbelenggu dengan dosa, akan datang kepada kalian ya bulan yang penuh dengan ampunan. Para ulama kita dahulu, mereka menyambut Ramadan dengan gembira, menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Bahkan sebagian mereka tatkala masuk bulan Ramadan, aktivitas yang lainnya selesai. Tidak ada aktivitas yang lain selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi berbeda dengan kita. Awal Ramadan start, waktunya berjualan. Ya, bukan berarti nggak boleh jualan. Akan tapi kita harus bisa memilah dan memilih ya waktu mana untuk kita fokus ibadah dan waktu kapan kita bekerja. Bekerja adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah, akan tapi kita juga harus memikirkan ya untuk akhirat kita semuanya. Bahkan sebagian mereka tatkala Ramadan akan berlalu, mereka menangis. Namun mereka menangis karena mereka belum tentu bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kalau seandainya ya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kalau seandainya ditanyakan kepada penghuni kuburan, di antara yang mereka harapkan adalah yauman min Ramadan. Mereka berharap berjumpa satu hari saja di bulan suci Ramadan, bukan satu bulan. Ya, bukan sepekan, bukan 2 pekan, bahkan bukan 1 bulan, 1 hari saja. Di 1 hari tersebut para jamaah rahimakumullah taala di bulan suci Ramadan, kita bisa melakukan amalan ibadah yang sangat banyak dan kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan meskipun 1 hari atau bahkan 1 jam saja. Kita berjumpa di bulan suci Ramadan, kita
kita maksimalkan yang 1 jam tersebut, maka ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Para jamaah rahimakumullah taala, terakhir ana tutup dengan sebuah ungkapan, ya, orang yang sukses di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang imannya bertambah dan juga ketaatannya bertambah setelah Ramadan. Katakan bahwasanya laisal idu liman labisal jadidu, innamal idu liman imanuhu yazidu. Bukanlah hari raya bagi orang-orang yang hanya memakai pakaian baru saja, akan tapi hari raya itu adalah orang-orang yang imannya bertambah. Dan juga dikatakan bahwasanya laisal idu liman labisal jadidu, innamal idu liman ta'atuhu tazidu. Hari raya bukanlah hari orang-orang yang memakai pakaian baru, akan tapi hari raya itu adalah orang-orang yang ketaatannya bertambah, khususnya setelah bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapati Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, dan juga kita bisa mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan dengan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'la wa a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jemaah sekalian. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang keliru, maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu anak pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala macam bentuk kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.